Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala dengan NIM 2209015000026 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu membuat video bagaimana cara mengakses dan fitur-fitur apa saja yang ada di website idx.co.id. Nah, sebelum lanjut ke video tutorialnya, perlu diketahui apa itu idx.co.id. Jadi, idx.co.id adalah fitur resmi Bursa Efek Indonesia atau BI yang berfungsi sebagai pusat informasi terkait pasar modal di Indonesia. Melalui situs ini, pengunjung dapat mengakses berbagai data dan informasi penting seperti harga saham terkini, grafik pergerakan pasar, laporan keuangan perusahaan yang tercatat, indeks-indeks pasar, serta berita dan pengumuman resmi dari bursa. Nah, selain itu, situs ini juga menyediakan regulasi, panduan bagi investor, dan publikasi statistik pasar yang berguna bagi analisis, investor, dan pelaku pasar lainnya. idx.co.id ini menjadi sumber terpercaya dan utama bagi siapapun yang ingin memahami atau terlibat dalam aktivitas pasar saham di Indonesia. Langsung saja ke tutorialnya. Jika ingin mengakses website IDX ini, perlu dibuka melalui aplikasi Chrome. Setelah itu, pada fitur pencarian, bisa langsung diketik idx.co.id. Sehingga websitenya akan muncul secara otomatis dari akun resmi PT Bursa Efek Indonesia. Karena websitenya sudah tampil, bisa langsung diklik saja. Nah, bisa dilihat di sini, tanpa melakukan pendaftaran, saya sudah bisa mengakses fitur-fitur yang disediakan oleh IDX. Banyak sekali fitur-fitur yang disediakan pada website ini, seperti jika kita ingin mengetahui data pasar, produk dan layanan, perusahaan tercatat, dan beberapa fitur lainnya. Nah, karena di sini sangat banyak fitur yang disediakan, saya akan menjelaskan satu fitur yang bisa digunakan. Saya memilih fitur pengaturan untuk saya jelaskan. Pertama, kita pilih peraturan. Bisa dilihat banyak sekali peraturan yang disediakan, mulai dari undang-undang pasar modal, peraturan BI, keputusan direksi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya mengklik peraturan undang-undang pasar modal. Sehingga ditampilkan banyak sekali peraturan undang-undang yang ada di pasar modal ini, serta diberikan pula penjelasan terkait undang-undang tersebut. Kemudian jika kita memilih peraturan BI, di sini ada file PDF yang bisa kita download untuk dipelajari lebih lanjut. Dapat dilihat terdapat ikon untuk mendownload file, yang jika ditekan maka secara otomatis filenya akan terdownload dan tersimpan di perangkat yang digunakan. Kembali ke tampilan utama, di sini ada 4 fitur lainnya yang disediakan. Yang pertama yaitu fitur eIPO, di mana fitur ini bertujuan untuk memberikan akses yang mudah untuk investor. Ketika kita klik, maka di sini disediakan banyak sekali biodata dari perusahaan-perusahaan yang dicari. Sebagai contoh, saya mengambil PT UPI Indojeligam Tbk. Dapat dilihat di sini disediakan informasi terkait sektor, harga final, tanggal pencatatan, saham yang ditawarkan, dan yang lainnya. Nah, jika kita merasa informasinya kurang, bisa dipilih info lebih lanjut atau informasi lainnya. Di sini sudah dijelaskan dengan lengkap terkait data dari PT UPI Indojeligam Tbk. Jika di-scroll ke bawah, di sini disediakan file PDF terkait informasi tambahan dari perusahaan yang dicari. Di sini juga bisa di-download, tinggal diklik saja maka akan tersimpan. Jika ingin lebih mudah, langsung saja pilih ikon pencarian dan ketik perusahaan yang akan dicari. Yang kedua yaitu fitur pengumuman yang berfungsi sebagai sumber informasi resmi dan terkini dari bursa kepada publik. Untuk mempermudah pencarian informasi, langsung masukkan saja kata kunci yang diinginkan. Di sini saya mengambil contoh laporan keuangan. Dapat disesuaikan pula tanggal serta tahun informasi yang ingin dicari. Sehingga data yang diberikan dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan pengguna.
Fitur selanjutnya yaitu laporan keuangan yang berfungsi sebagai pusat informasi keuangan resmi dari perusahaan-perusahaan tercatat. Ini adalah salah satu elemen paling penting dalam mendukung pengambilan keputusan investasi. Di sini bisa langsung dicari saja nama perusahaan yang ingin diketahui laporan keuangannya. Saya memilih Aneka Tambang Tbk. Terdapat dua jenis laporan yang disediakan. Yang pertama yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan. Saya memilih laporan keuangan. Begitupun juga dengan jenis efeknya, terdapat saham dan obligasi. Saya memilih saham. Namun untuk tahunnya di sini hanya tersedia 5 tahun ke bawah, yaitu sampai 2021 saja. Di sini saya memilih tahun 2022 dengan periode triwulan 3. Kemudian setelah telah dilengkapi datanya, pilih terapkan. Nah, langsung diberikan data laporan keuangan tahun 2022 triwulan 3 dalam bentuk PDF yang dapat di-download. Website idx.co.id ini juga memiliki beberapa platform lainnya, seperti IDX Mobile, IDX Carbon, dan lain sebagainya, yang dimana beberapa di antaranya ini tersedia dalam bentuk aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Misalnya saya ingin mendownload IDX Mobile. Pertama, perlu dibuka aplikasi Play Store, kemudian di bagian pencarian, ketik IDX Mobile. Kemudian muncul beberapa pilihan, pastikan untuk mendownload yang berlogo warna merah. Setelah diinstal, buka aplikasinya, namun berbeda dengan websitenya, di sini perlu dimasukkan alamat email sebagai akun IDX Mobile. Kemudian perlu juga disetujui syarat dan ketentuan aplikasi ini. Setelah itu, aplikasi IDX Mobile-nya sudah dapat digunakan. Di sini juga bisa dilihat beberapa fiturnya sama dengan fitur yang ada di website idx.co.id. Sekian video tutorial cara mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang ada di website idx.co.id. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.